Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dani Purwoko, NPM 2231527, dari Universitas Teknokrat Indonesia, Prodi S1 Teknik Elektro dengan mata kuliah Rangkaian Elektronika Analog. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengenalan rangkaian elektronika analog. Yang pertama kali adalah rangkaian elektronika analog, yaitu besar atau dasar dari banyak perangkat elektronik modern. Teknologi ini memungkinkan pengolahan sinyal kontinu dan analog, seperti suara dan gambar, yang membuka jalan untuk perangkat yang lain yang lebih kompleks dan fungsional. Ya, terus ada komponen dasar rangkaian analog. Yang pertama itu resistor. Resistor adalah komponen pasif yang mengontrol arus dan tegangan dalam sirkuit atau dalam rangkaian. Resistor ini juga sebagai hambatan. Lalu yang kedua ada kapasitor. Kapasitor adalah komponen pasif yang menyimpan dan melepaskan muatan listrik. Ini juga kapasitor juga berfungsi sebagai pemfilter tegangan. Lalu yang ketiga adalah induktor. Induktor adalah komponen pasif yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Selanjutnya ada karakteristik komponen analog. Yang pertama itu adalah respon frekuensi, yaitu kemampuan komponen untuk menanggapi sinyal pada berbagai frekuensi. Yang kedua itu toleransi, rentang nilai komponen yang dapat diterima untuk aplikasi tertentu. Selanjutnya ada daya atau arus maksimum, yaitu batasan komponen dalam menangani daya dan arus listrik. Lalu di sini ada konsep rangkaian analog. Yang pertama itu yang pasti ada arus dan tegangan, untuk menganalisis aliran arus dan tegangan dalam sirkuit analog. Yang kedua, ada hukum Ohm, yaitu hubungan antara arus, tegangan, dan resistansi, yang bisa dirumuskan dalam rumus Vir. V sama dengan I kali R, atau tegangan sama dengan arus dikali hambatan, atau resistansi itu sendiri. Lalu ada energi dan daya, yaitu konsep dasar penyimpanan dan transfer energi. Nah, ini ada aplikasi rangkaian analog. Yang pertama ada audio, yaitu pengolahan sinyal audio analog seperti penguat, mixer, dan equalizer atau amplifier juga bisa. Lalu ada sensor, konversi sinyal analog dari sensor ke format digital. Dan yang ketiga ada catu daya, yaitu penyediaan tegangan dan arus listrik analog yang stabil. Lalu ada analisis rangkaian analog. Yang pertama itu metode nodal, yaitu analisis arus dan tegangan pada titik nodal dalam sirkuit. Lalu yang kedua ada metode mesh, yaitu analisis arus dan tegangan pada loop tertutup dalam sirkuit. Lalu ada yang ketiga, itu teori Laplace, analisis respon sistem analog dengan domain frekuensi. Lalu ada desain rangkaian analog. Ya, pertama itu spesifikasi, yaitu menentukan kebutuhan dan parameter desain sirkuit analog. Lalu ada pemilihan komponen, yaitu memilih komponen analog yang sesuai dengan spesifikasi. Lalu ada simulasi, yaitu melakukan simulasi sirkuit analog untuk memverifikasi desain. Yang terakhir itu ada prototyping, yaitu membangun dan menguji prototipe perangkaian analog. Dan ini adalah beberapa troubleshooting rangkaian analog. Yang pertama itu identifikasi masalah, yaitu menentukan gejala dan lokasi permasalahan dalam sirkuit. Dalam menentukan gejala dan lokasi permasalahan ini bisa digunakan multimeter. Lalu yang kedua, analisis sinyal. Itu mengukur dan menganalisis sinyal pada titik-titik kritis.
Lalu ada isolasi komponen, yaitu mengisolasi dan menguji komponen-komponen individual. Dan yang terakhir adalah perbaikan, yaitu memperbaiki atau mengganti komponen yang bermasalah. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.